Halo teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah seorang pemuda TKI asal Wonogiri yang kerap dicaci maki, namun justru menjadi pahlawan tak terduga di negeri orang. Bayangkan saja, seorang TKI sederhana dengan sepeda tuanya berhadapan dengan seorang chef cantik Kamboja yang mobil sport Lamborghini mewahnya mogok total di tengah jalan. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib pemuda desa ini setelah berani menolong meski direndahkan banyak orang? Dan bagaimana kisah itu mengubah hidupnya selamanya? Jawabannya ada di kisah ini. Jangan lewatkan setiap bagiannya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan ceritanya. Subscribe ke channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dan tulis komentar pendapatmu. Siapa tahu ceritamu juga bisa kami angkat di episode selanjutnya. Di sebuah sudut Jawa Tengah, tepatnya di perbukitan Wonogiri yang kering dan berbatu, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Sutrisno. Usianya baru menginjak 24 tahun, tetapi garis keras kehidupan sudah begitu jelas tergambar di wajahnya. Kulitnya coklat legam terbakar matahari, tangannya kapalan akibat bekerja sejak kecil. Dan matanya selalu memancarkan keteguhan, meskipun hidup sering tidak berpihak padanya. Sutrisno lahir dari keluarga petani miskin. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan dan ibunya berjualan singkong rebus di pasar desa untuk menambah penghasilan. Ia memiliki dua adik yang masih duduk di bangku sekolah. Satu di SMP dan satu lagi di SMA. Dari kecil, Sutrisno sudah belajar arti tanggung jawab. Bangun pagi sebelum ayam berkokok, membantu mencangkul sawah yang tanahnya keras dan tandus, lalu berangkat sekolah dengan seragam lusuh yang sudah beberapa kali ditambal. Namun kehidupan di desa tidaklah mudah. Tanah Wonogiri terkenal kering, sawah tak ada hujan, sering gagal panen. Seringkali keluarga Sutrisno harus makan nasi dicampur singkong atau jagung agar bisa bertahan hingga musim berikutnya. Bahkan pernah ada masa ketika ia dan keluarganya hanya makan garam dan sambal selama beberapa hari. Semua itu membentuk dirinya menjadi pemuda yang tabah, kuat, dan tidak mudah menyerah. Seiring bertambah dewasa, beban hidup Sutrisno semakin berat. Ia sadar bahwa jika hanya mengandalkan sawah dan ladang, keluarganya tidak akan pernah lepas dari lingkaran kemiskinan. Banyak teman-teman sebayanya sudah merantau ke kota, sebagian ke Jakarta. Sebagian lagi mencoba peruntungan ke luar negeri menjadi TKI. Dari situlah lahir tekad dalam hati Sutrisno, ia harus ikut berjuang di negeri orang. Meski berat demi keluarganya, namun tidak semua orang mendukung keputusan itu. Banyak tetangga yang mencibir. Lah, uang sekolahnya saja cuma sampai SMA, apa bisa kerja di luar negeri? Paling jadi kuli kasar, nanti cuma dipermalukan. Ucap seorang tetangga dengan nada meremehkan. Yang lain menimpali, anak petani miskin kok sok-sokan mau jadi orang kota. Sudahlah, kerja di sawah saja. Kata-kata itu menusuk hati Sutrisno. Tapi ia memilih diam, menundukkan kepala, dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa orang desa pun bisa berguna. Ia percaya hinaan bukanlah akhir, melainkan cambuk untuk terus maju. Berbulan-bulan Sutrisno bekerja serabutan demi mengumpulkan biaya keberangkatan. Siang hari, ia membantu membangun rumah tetangga sebagai kuli bangunan. Malam hari ia menjaga gudang beras milik juragan desa. Kadang tubuhnya begitu lelah, tapi bayangan wajah ibunya yang renta dan adik-adiknya yang masih bersekolah membuatnya kuat bertahan. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Dengan tas ransel lusuh, ia pamit kepada ibunya di depan rumah sederhana mereka yang berdinding anyaman bambu. Sang ibu memeluknya erat-erat sambil menahan tangis. Le, ingat pesan ibu. Dimanapun kamu berada, jangan lupa sholat, jangan lupa jaga diri. Ingat, kamu kesana bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kita semua. Sutrisno hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar mencari uang, melainkan membawa harapan seluruh keluarga. Dengan langkah mantap, ia berangkat ke bandara. Menuju Kamboja, sebuah negeri yang bahkan hanya pernah ia dengar namanya di televisi. Namun, yang paling menyakitkan adalah
saat ia berjalan melewati jalan desa menuju terminal. Beberapa orang yang iri justru berkomentar sinis. Wah, mau jadi babu di negeri orang tuh. Paling juga pulang dengan tangan kosong. Orang desa macam, dia mana mungkin bisa sukses di luar negeri. Setiap kata itu bagai duri yang menusuk hati, tetapi Sutrisno tidak menggubris. Dalam hatinya ia berbisik, biarlah orang mencaci sekarang. Suatu hari nanti, aku akan tunjukkan bahwa anak desa juga bisa berdiri tegak di tanah orang. Begitulah, dengan luka di hati, namun penuh tekad di dada, Sutrisno meninggalkan kampung halamannya. Ia membawa semangat seorang pemuda desa Wonogiri yang mungkin dianggap kecil oleh dunia, tapi memiliki mimpi sebesar langit. Takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bekerja sebagai TKI. Hari itu, matahari di Phnom Penh begitu terik, membakar jalanan aspal hingga terasa seperti bara api. Suhu siang mencapai lebih dari 35 derajat, membuat orang-orang berjalan cepat mencari teduh. Di antara keramaian kendaraan modern, mobil-mobil mewah, motor gede, dan bus pariwisata terlihat sosok seorang pemuda sederhana mengayuh sepeda tuanya dengan penuh tenaga. Dialah Sutrisno, pemuda asal Wonogiri yang kini menjalani kehidupan sebagai TKI di negeri asing. Sepedanya butut, catnya sudah mengelupas, rantainya sering berdecit. Namun bagi Sutrisno itu adalah harta berharga. Sepeda itu menemaninya setiap hari dari kontrakan kecil menuju pabrik tempatnya bekerja. Menghemat ongkos yang seharusnya bisa ia kirim ke kampung halaman. Keringat bercucuran dari dahinya, membasahi kaos tipis yang warnanya sudah pudar. Tapi wajahnya tetap tenang. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, bagaimana caranya mengumpulkan uang lebih banyak agar bisa mengirim kiriman bulanan ke ibunya di Wonogiri. Sedikit demi sedikit, asal rutin, insya Allah bisa untuk biaya sekolah adik-adik, gumamnya dalam hati sambil mengayuh. Namun, takdir sering datang tanpa diduga. Saat ia melewati salah satu jalan protokol di pusat kota, suara keras tiba-tiba memecah suasana. Duar! Sutrisno sontak menoleh. Di sisi jalan, sebuah mobil sport mewah berwarna kuning menyala berhenti mendadak. Kap mesinnya mengepulkan asap tipis. Mobil itu bukan mobil biasa melainkan Lamborghini, mobil yang hanya pernah dilihat Sutrisno di majalah bekas atau poster-poster di toko elektronik. Kerumunan orang segera terbentuk, para pengendara motor dan mobil lain mulai membunyikan klakson keras-keras, marah karena jalanan terhambat. Suara teriakan bercampur dengan keluhan, "Oi, pindahkan mobilmu. Kenapa berhenti di tengah jalan? Kalau tidak bisa nyetir Lamborghini, jangan sok-sokan beli." Di tengah kepanikan itu, pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam keluar seorang wanita muda, berparas cantik dan berpenampilan elegan. Rambut hitam panjangnya tergerai, wajahnya memerah karena panik. Dia mengenakan gaun kerja sederhana, namun tetap terlihat berkelas. Orang-orang langsung berbisik-bisik, "Itu kan Srey Niang, CEO muda dari perusahaan besar Kamboja." Iya, wanita itu bukan orang sembarangan. Srey Niang dikenal luas sebagai pengusaha muda yang sukses, pemimpin sebuah perusahaan teknologi besar. Namun, justru karena status itulah ia semakin menjadi sasaran cibiran. Alih-alih menolong, banyak orang malah menghujatnya, "Sel kok nggak bisa urus mobil sendiri? Perempuan cantik cuma bisa gaya. Kalau ada masalah bingung sendiri, percuma kaya, tetap saja bikin macet." Sutrisno yang masih berada di atas sepedanya menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Ada rasa iba melihat wanita itu berdiri kebingungan di tengah kerumunan yang marah. Ia tahu betul rasanya dihina, dicaci, dianggap rendah. Bedanya, kalau dia dulu yang dihina di kampung karena jadi TKI, kali ini wanita itu dihina hanya karena mobil mewahnya mogok di jalan. Kasihan sekali, bisiknya dalam hati. Sebagian orang hanya sibuk memotret dengan ponsel mereka, mengunggah ke media sosial sambil tertawa-tawa. Tak seorang pun benar-benar mencoba membantu. Srey Niang mulai cemas, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar sambil memegang ponsel, entah hendak menelpon siapa. Namun ia tahu, semakin lama mobil itu menghalangi jalan, semakin besar kemarahan massa. Dan disitulah
Di bawah terik matahari Phnom Penh yang membara. Dua dunia yang berbeda, pemuda desa dari Wonogiri dan Cia cantik dari Kamboja, takdirnya mulai saling bersinggungan. Sutrisno menepikan sepedanya. Hatinya bergemuruh, antara ragu dan berani. Aku cuma TKI biasa. Apa mungkin aku bisa berbuat sesuatu? Pikirnya. Namun naluri kemanusiaannya lebih kuat daripada rasa takut. Ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat ke Kamboja. Nah, dimanapun kamu berada, jangan lupa menolong orang yang kesusahan. Dengan langkah sederhana, ia pun mulai mendekati Lamborghini itu. Kerumunan semakin gaduh. Suara klakson bersahut-sahutan, teriakan sopir angkutan memenuhi udara. Beberapa orang bahkan sengaja memperlambat kendaraan hanya untuk melongok ke arah mobil sport yang terhenti. Semua orang ingin tahu siapa pemilik Lamborghini yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sutrisno mendekat dengan hati berdebar. Jarak antara dirinya dan mobil itu semakin menyempit. Dari dekat, ia bisa melihat jelas saut wajah wanita yang berdiri gelisah di sisi mobil. Matanya indah, namun kini tampak panik. Tangan halusnya gemetar, berulang kali menekan layar ponsel, mungkin hendak memanggil bantuan. Namun, bukannya mendapat pertolongan, wanita itu justru mendapat hujatan. Seorang pria muda di atas motor berseru keras sambil tertawa, "Woi, kalau nggak bisa urus Lamborghini, jual aja ke saya murah-murah." Orang lain menimpali, "Cantik sih cantik, tapi percuma kalau bikin macet begini. Hiu kok payah." Beberapa pejalan kaki ikut mencibir. Ada yang bahkan sengaja merekam dari jarak dekat sambil berkata, "Ini bahan konten bagus. Lihat si bos besar malah bingung kayak orang biasa." Sayangnya, wanita itu hanya bisa menunduk. Ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan umum. Kehidupannya sebagai seorang CEO muda memang penuh sorotan. Orang banyak mengaguminya karena kecantikannya dan kepintarannya memimpin perusahaan besar di usia muda. Tapi pada saat-saat seperti ini, sorotan itu berubah jadi pedang yang menusuk hatinya. Di tengah keramaian itu, suara rantai sepeda berdecit pelan. Sutrisno berhenti tepat di samping mobil, meletakkan sepedanya di tepi jalan. Ia menatap wanita itu dengan penuh empati. Ada getaran aneh dalam dadanya, mungkin karena ia melihat bayangan dirinya sendiri di sana, seseorang yang dihina hanya karena keadaan, padahal tidak bersalah. Sutrisno menghela napas dan memberanikan diri. Dengan bahasa campuran, setengah Mer setengah Inggris, ia berkata pelan, "Jangan panik. Saya coba lihat, mungkin bisa bantu." Seraindeng menoleh. Matanya yang semula dipenuhi kecemasan kini menatap pria asing yang berdiri sederhana di hadapannya. Wajahnya penuh peluh, kaosnya lusuh, sepedanya tampak rapuh. Sejenak ia ragu. Bagaimana mungkin seorang pemuda sederhana bisa memperbaiki mobil semahal ini? Namun, tatapan mata Sutrisno membuatnya sedikit tenang. Itu bukan tatapan penuh rasa ingin pamer seperti kebanyakan orang di sekitarnya, melainkan tatapan tulus yang benar-benar ingin menolong. Tentu saja, kerumunan tidak tinggal diam. Adat ke mau benerin Lamborghini? Lucu sekali. Orang miskin kok sok-sokan nolong. Paling nanti malah tambah rusak. Sudahlah, jangan bikin malu. Panggil montir resmi saja, Bu. Setiap kata itu menusuk telinga Sutrisno, tapi ia tidak goyah. Hatinya sudah kebal terhadap cemoohan. Ia pernah dijak di kampung karena menjadi TKI, pernah dihina di pabrik karena pekerjaannya kasar. Jadi cibiran orang-orang asing ini hanyalah suara kosong baginya. Gisreineng menggigit bibirnya. Ia tahu benar bahwa menunggu montir resmi butuh waktu lama, sedangkan semakin lama mobilnya terhenti di jalan, semakin besar pula risiko dirinya dipermalukan. Kerumunan sudah mulai mengangkat ponsel untuk menyiarkan kejadian ini secara langsung ke media sosial. Ia menoleh lagi pada Sutrisno, melihat ketulusan di matanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, coba saja." Mendengar itu, Sutrisno segera mengangkat kap mesin. Asap tipis masih mengepul, aroma besi panas bercampur bensin menyengat hidung. Ia menyingsingkan lengan bajunya, lalu mulai memeriksa kabel-kabel dengan hati-hati. Tangannya kasar, tapi gerakannya cekatan.
Orang-orang yang tadi menertawakan malah tambah riuh. Waduh, benar-benar nekat. Mobil miliaran dipegang kulis sepeda. Kalau rusak total, siapa yang mau tanggung jawab? Tapi Sutrisno tidak menggubris. Ia mengingat kembali masa-masa dulu di Wonogiri ketika ia sering membantu tetangganya memperbaiki motor tua atau mesin pompa air. Pengetahuan itu memang sederhana, tapi cukup membuatnya berani mencoba. Di sisi lain, Srey Neang memperhatikan dengan jantung berdebar. Ia masih belum percaya pada apa yang sedang terjadi. Di satu sisi, ia cemas kalau mobilnya malah rusak lebih parah. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang membuatnya ingin berharap pada pemuda asing itu di tengah terik matahari. Dengan peluh yang terus menetes, pertemuan dua dunia yang tak pernah terbayangkan pun benar-benar dimulai. Seorang pemuda desa yang dicaci maki dan seorang CEO muda yang sedang rapuh. Tak seorang pun menduga pertemuan ini akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Kerumunan semakin gaduh. Suara teriakan, tawa, dan klakson bercampur menjadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sutrisno berdiri tegak di depan Lamborghini kuning yang kap mesinnya terbuka. Dengan tangan kasar yang penuh kapalan, ia mulai menyentuh kabel-kabel dan baut-baut yang rumit bagi orang-orang di sekitarnya. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang TKI sederhana dengan sepeda tua berani mengutak-atik mesin mobil miliaran. Mereka tak percaya dan justru menjadikannya bahan olok-olokan. Lihat tuh, orang miskin sok-sokan jadi montir Lamborghini. Hati-hati, nanti kalau meledak mobilnya, kamu yang ganti rugi. Sudahlah, jangan buang waktu. Biar saja montir resmi yang urus. Namun, Sutrisno tidak menjawab. Ia mengingat masa lalunya di Wonogiri. Dulu, saat masih remaja, ia sering membantu seorang tetangga yang punya bengkel kecil di pinggir jalan. Ia belajar dari pengalaman memperbaiki motor butut, pompa air, bahkan mesin traktor sawah. Meski tidak pernah memegang mobil mewah, prinsip dasar mesin tetap sama, aliran listrik, bahan bakar, dan putaran mesin. Itu yang ia pegang erat hari ini. Dengan wajah serius, ia berkata kepada Srey Neang yang masih berdiri di sampingnya, "Tenang, saya akan coba periksa bagian kelistrikan. Kadang kabelnya longgar atau ada korslet kecil." Wanita itu hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hatinya masih diliputi rasa ragu, tapi ada sesuatu dalam sikap Sutrisno yang membuatnya sedikit percaya. Sutrisno lalu mengambil sapu tangan lusuh dari sakunya, mengusap peluh yang terus menetes. Ia membungkuk, memeriksa aksu, kabel busi, dan jalur bensin. Tangan-tangannya bergerak cepat, meski tanpa peralatan canggih. Sesekali ia mengetuk ringan, sesekali menarik kabel, lalu mengencangkan baut dengan tenaga seadanya. Kerumunan yang awalnya mencibir mulai memperhatikan lebih serius. Ada yang berbisik, "Heha, sepertinya dia benar-benar tahu sesuatu." Tapi masih ada yang mengejek, "Mana mungkin? Paling cuma gaya biar dibilang pahlawan." Sutrisno menutup telinganya dari semua suara itu. Baginya, membantu orang adalah kewajiban, bukan soal dipuji atau dihina. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat, "Jangan takut menolong orang meski kamu sendiri sering diremehkan. Tuhan selalu melihat." Setelah beberapa menit, ia menemukan kabel yang longgar, mungkin karena getaran mesin. Ia mengencangkannya perlahan, lalu memeriksa sistem pengapian. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut gagal, tetapi karena beban tanggung jawab. Bagaimana jika usahanya sia-sia? Bagaimana jika justru mempermalukan dirinya di depan kerumunan? Namun, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap bertindak meski takut. Dan itulah yang dilakukan Sutrisno. Ia menoleh pada Srey Neang dan berkata, "Coba Nona masuk ke dalam mobil, hidupkan mesin." Wanita itu terdiam sejenak. Kerumunan pun hening menunggu hasilnya. Dengan langkah pelan, Srey Neang masuk ke dalam Lamborghini, tangannya gemetar memutar kunci kontak. Sutrisno menahan napas. Semua orang menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Beremem, beterememem. Suara mesin merong pelan, bergetar, lalu perlahan-lahan menyala. Asap tipis yang tadi mengepul mulai hilang.
Suara mesin Lamborghini itu kini terdengar stabil kembali, kerumunan terperangah. Orang-orang yang tadi menertawakan kini saling pandang, sebagian tak percaya, sebagian lagi diam malu. Sutrisno menarik napas lega, lalu tersenyum tipis, mesinnya sudah bisa jalan lagi, katanya tenang, seolah-olah itu bukan prestasi besar. Sreniang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Ia baru saja diselamatkan oleh seorang pemuda asing yang sederhana. Seseorang yang tidak peduli dengan hinaan orang. Seseorang yang datang dengan sepeda tua, tapi punya keberanian dan ketulusan yang tidak semua orang miliki. Kerumunan mulai bubar. Tidak ada lagi klakson marah, tidak ada lagi teriakan. Jalan kembali normal. Tapi bagi Sreniang, hatinya tidak lagi sama. Ia tahu, pria sederhana di hadapannya bukan orang biasa, Sutrisno, yang kini tangannya kotor oleh oli, hanya menutup kap mesin, membersihkan tangannya seadanya, lalu berujar singkat. Hati-hati di jalan. Ia berbalik hendak mengambil sepedanya. Tidak ada pamrih, tidak ada niat untuk mendapat imbalan. Baginya, membantu sudah cukup. Namun, di sanalah keberanian sejati terlihat, bukan hanya keberanian untuk memperbaiki mesin yang rumit, tapi keberanian untuk tetap tulus meski dunia mencibir. Suara mesin Lamborghini yang merong pelan bagaikan sebuah keajaiban di tengah panas dan keributan jalan raya Phnom Penh. Bereremeng-mem. Dentumannya menggema, seolah memberi tanda bahwa kendaraan mewah itu telah kembali hidup. Kerumunan yang tadinya bising mendadak terdiam. Orang-orang yang sebelumnya paling lantang mencibir, kini hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Seorang pria paruh baya yang tadi sempat berteriak, "TKI mana bisa perbaiki mobil mewah?" Kini menunduk malu. Bahkan ada yang buru-buru pergi, seakan tidak ingin diingat sebagai orang yang telah meremehkan. Sren yang duduk di balik kemudi, kedua tangannya masih memegang erat setir. Dadanya naik turun, antara lega dan haru. Ia menatap spion, melihat Sutrisno berdiri di depan mobil dengan wajah sederhana, penuh peluh, tangan kotor berlumur oli. Air matanya hampir jatuh. Ia adalah seorang CEO muda, terbiasa memimpin rapat besar, menandatangani kontrak miliaran, dihormati banyak orang. Tapi hari ini, di jalan raya, justru seorang pemuda asing dengan sepeda tua yang menyelamatkan dirinya dari rasa malu, wanita itu keluar dari mobil dengan langkah tergesa. Ia mendekati Sutrisno, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, kamu sungguh menolongku. Aku tidak tahu harus berkata apa," ucapnya dengan suara bergetar. Sutrisno hanya tersenyum tipis. Dengan bahasa campuran ia menjawab, "Tidak apa-apa. Mesin sudah menyala, bisa dipakai lagi. Hati-hati di jalan." Ucapannya sederhana, tapi justru itulah yang membuat Sreniang semakin tersentuh. Ia melihat ketulusan murni di balik wajah pemuda itu. Tidak ada sedikit pun kesan ingin mencari keuntungan. Tidak ada niat menonjolkan diri atau menyombongkan apa yang baru saja dilakukannya. Di sisi lain, beberapa orang yang masih berkumpul mulai bergumam dengan nada berbeda. "Ternyata dia benar-benar bisa, hebat juga ya, padahal cuma naik sepeda, malunya kita tadi sudah menertawakan." Ada pula yang mulai diam-diam mengabadikan momen itu, tapi kini bukan untuk bahan ejekan, melainkan dengan rasa kagum. Sosok pemuda sederhana yang mampu menghidupkan kembali mesin mobil mewah jadi pemandangan tak biasa di tengah kota. Sutrisno tidak peduli dengan semua itu. Ia melangkah ke tepi jalan, mengambil sepedanya. Hatinya hanya lega karena bisa menolong. Dalam pikirannya, ia kembali mengingat wajah ibunya di Wonogiri. "Ibu pasti senang kalau tahu aku bisa berguna untuk orang lain," gumamnya pelan. Namun, Sreniang tidak rela membiarkannya pergi begitu saja. Ia berlari kecil, memanggil, "Tunggu." Langkah Sutrisno terhenti. Ia menoleh, sedikit bingung. Sreniang berdiri di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja setelah menolongku. Apa kamu tahu? Tanpa kamu, aku mungkin akan jadi bahan tertawaan lebih lama. Aku sungguh berhutang budi padamu." Sutrisno menunduk sebentar,
lalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia pada manusia lain. Tidak perlu dibalas. Saya senang bisa menolong." Kata-kata itu membuat hati Sri Neyang semakin bergetar. Selama ini, ia terbiasa bertemu orang-orang yang selalu punya kepentingan yang mendekatinya karena status atau hartanya. Tapi pemuda ini berbeda. Ia datang tanpa pamrih, bahkan siap pergi begitu saja setelah memberi pertolongan besar. Kerumunan mulai bubar, meninggalkan mereka berdua. Jalanan kembali ramai, kendaraan melintas seperti biasa. Tapi bagi Sutrisno dan Sri Niyang, waktu seolah berhenti sesaat. Sri Niyang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tolong, izinkan aku melakukan sesuatu untukmu. Setidaknya biarkan aku tahu siapa namamu." Sutrisno menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Nama saya Sutrisno. Dari Indonesia." "Indonesia?" Mata Sri Niyang berbinar. "Jadi kamu seorang pekerja migran?" Sutrisno hanya mengangguk, sedikit kanggung. Ia sudah terbiasa mendapat pandangan rendah setiap kali mengaku sebagai TKI, tapi kali ini, tatapan di depan matanya berbeda. Tidak ada hinaan, tidak ada cemoohan. Hanya rasa kagum dan hormat. Bagi Sri Niyang, nama itu langsung terpatri dalam ingatannya. Sutrisno bukan lagi sekadar pemuda asing dengan sepeda tua. Baginya, Sutrisno kini adalah penyelamat. Sosok yang datang di saat orang lain hanya bisa mencibir. Hari itu, di bawah terik matahari Phnom Penh, sebuah keajaiban kecil telah terjadi, bukan hanya mesin Lamborghini yang kembali hidup, tetapi juga lahirnya sebuah rasa hormat dan ikatan tak terduga antara dua dunia yang begitu berbeda. Hari itu seharusnya berakhir seperti biasa bagi Sutrisno, bekerja seharian, pulang dengan sepeda tuanya, lalu beristirahat di kontrakan kecil sambil memikirkan kiriman uang ke kampung. Ia sama sekali tidak menduga bahwa langkah sederhana untuk membantu orang asing di jalan raya akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setelah mesin Lamborghini menyala kembali, Sutrisno bersiap mengayuh sepedanya. Ia merasa tugasnya selesai. Namun, langkahnya terhenti ketika Sri Niyang kembali memanggil dengan suara tegas namun penuh emosi, "Tunggu, kamu tidak bisa pergi begitu saja." Sutrisno menoleh. Wajah wanita itu masih terlihat anggun meski sedikit berdebu oleh asap mesin tadi. Matanya basah, bukan karena panas matahari, melainkan rasa haru. Ia berdiri di depan mobil mewahnya, namun justru tampak begitu rendah hati saat berhadapan dengan pemuda sederhana itu. "Aku berhutang padamu," ucapnya lirih, namun penuh penekanan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak datang. Orang-orang hanya menghina, tidak ada yang benar-benar peduli. Tapi kamu, seorang asing, datang dan menyelamatkanku. Aku tidak bisa melupakan ini." Sutrisno terdiam. Hatinya berkecamuk. Baginya, menolong adalah hal biasa. Ia tidak pernah menganggap itu sebagai jasa besar. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tidak perlu dibalas. Saya senang melihat mobilmu bisa jalan lagi." Namun, kata-kata itu justru membuat Sri Niyang semakin tersentuh. Di dunia bisnis yang keras, ia jarang bertemu orang yang benar-benar tulus. Hampir semua orang mendekatinya dengan agenda, uang, jabatan, atau keuntungan. Tapi pemuda ini berbeda, datang tanpa pamrih, bahkan berniat pergi begitu saja. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku yang memintamu. Aku ingin kamu bekerja denganku. Perusahaan kami butuh orang yang berani, jujur, dan punya keterampilan. Kamu membuktikan semua itu hari ini." Sutrisno terbelalak. "Bekerja denganmu?" tanyanya gugup. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO besar akan menawarkan hal semacam itu. Sri Niyang tersenyum tipis, namun matanya bersinar. "Yah, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku percaya kamu punya kemampuan. Kau bukan sekadar TKI, kau lebih dari itu." Keraguan melintas di benak Sutrisno. Bagaimana mungkin seorang anak desa dari Wonogiri bisa masuk ke perusahaan besar di Kamboja? Namun, ia melihat kesungguhan di mata wanita itu.
Bukan tatapan basa-basi, melainkan keyakinan tulus. Hari-hari berikutnya membuktikan ucapan itu. Sutrisno benar-benar diajak bergabung. Awalnya hanya sebagai mekanik sederhana di garasi perusahaan, membantu merawat kendaraan operasional. Tapi ketekunannya, kejujurannya, dan keberaniannya membuat banyak orang kagum. Ia cepat belajar, bahkan sering memberi solusi praktis saat mesin bermasalah. Bagi karyawan lain, kehadirannya membawa angin segar. Mereka melihat bagaimana seorang pemuda yang dulu diremehkan bisa menunjukkan dedikasi tanpa batas. Bagi Srende yang sendiri, Sutrisno adalah pengingat bahwa kemewahan dan jabatan tidak ada artinya tanpa hati yang tulus. Kabar tentang pemuda asing yang menyelamatkan Lamborghini CL perlahan menyebar. Banyak orang yang dulu mencibir di jalan merasa malu. Bahkan ada yang diam-diam mencari tahu asal-usul Sutrisno. Ternyata dia anak desa di Indonesia. Begitu bisik mereka. Namun, bagi Sutrisno, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah kini, ia bisa mengirimkan lebih banyak uang ke ibunya di Wonogiri, memastikan adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya. Setiap kali ia menulis surat atau melakukan panggilan video dengan keluarga, senyum ibunya yang bangga adalah hadiah terbesar di sisi lain. Hubungan antara Sutrisno dan Srin yang berkembang ke arah yang tak pernah dibayangkan. Bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua jiwa yang saling menghormati. Srin yang kagum pada kesederhanaan dan keberanian pemuda itu. Sementara Sutrisno belajar banyak tentang kepemimpinan dan keteguhan hati dari wanita yang dulu hampir putus asa di tengah jalan. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa takdir sering bermain dengan cara yang misterius. Siapa sangka seorang TKE yang sering dicaci maki bisa menjadi pahlawan bagi seorang CL cantik di negeri orang. Siapa sangka hinaan di kampung dan ejekan di jalan raya justru mengantarkannya pada kesempatan besar. Hari itu, Sutrisno membuktikan satu hal, kehormatan tidak ditentukan oleh status atau harta, melainkan oleh keberanian untuk tetap berbuat baik meski dunia mencibir. Dan dari situlah, kehidupannya berubah selamanya.